Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darin amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ta sapa wonge iku ya'mal ngamal sapa wong su'an ing ala damban tegese dosa ya su'u kang nusake sapa man bikan damban goro ing liyan man karom itu mata kaya ndali itu Yahudi utawa nang wong Yahudi au yadlim utawa ngani sama nafsu awak dimam yakmal tegese ngamat dampan ing dosa kosiran kan nyendak alai antep ing atase dampan dosa sumaya tapir moko nuli jauh ngapura sama sapa man Allah Gusti Allah minhu saking dampan ayatub tegese jauh tobat sapa man yajid mongko nemu sapa man Allah Gusti ghafuran ing zat kang akeh ngapura lahu maring man rahim mantur akeh welase lahu maring man. Di sini menjelaskan orang yang berbuat dosa ya, apa dosa besar apa dosa kecil ya semuanya. Yang di sini ditafsiri perbuatan jelek itu yang menyusahkan orang lain, apalagi di era sekarang menyusahkan itu bisa ngomong, menyebabkan orang geger, atau mungkin mencuri, ya bisa orang jadi masalah kan gitu ya. Au yadlim nafsahu, atau mungkin ya dirinya sendiri ya, mungkin mau mabuan, minuman keras, atau mungkin sumpah yang dusta ya di era sekarang, apalagi di era fenomena sekarang ini ya, modelnya kalau di negara kita ini kan ya banyak pejabat yang awal jadikan disumpah ya, tapi kok kelihatannya tidak menghiraukan itu, hanya sebagai formalitas ya. Sumaya tabirlah, kemudian minta ampun, tobat ya pada Allah, yajillah ghafurur rahim, Allah akan memaafkan. Tapi perlu diketahui ya, tobat itu ya tidak harus ya Allah saya minta maaf kan, ada syaratnya ya. Syaratnya ya antara lain ya tidak mengulangi ya, wis tobat ya gak ngebaleni, mosok mari diingatkan ngulangi, diingatkan yaitu tobatnya orang sudah ya tidak diterima ya. Ya pokoknya tobatnya harus tobat nasuha, tobat yang ya tidak mengulangi. Ini yang sulit ya, yang sulit. Kadang-kadang kita ini kan yang jadi masalah istimror ya, secara kontinu terus menerus ya melakukan hal itu. Ini kan ya mudah-mudahan dimaafkan ya Allah. Ya itu kan sejatinya ya jadi masalah ya bagi kita ya. Wa man tasawa yaksib nglakoni soman ismain dosa dan penting dosa fa inama yaksibu moko sak temene nglakoni sapa man ing dampan ing isman anasi ademan di ana wabalau bilainem dosa iku alai anten nafsu walaya dulu lan ora bahayani apa dosa mang wairong saliyane man. Jadi ini ditafsiri orang menjalankan dosa itu dampaknya
ya bagi dirinya sendiri ya. Secara maksudnya dampak bagi dirinya sendiri ini dari sudut dosanya ya. Kalau dari sudut keresahan masyarakat ya mungkin saja kalau ucapan memfitnah ya bisa dampak kepada orang lain ya. Tapi dosanya ya menimpa dirinya sendiri, bukan menimpa, tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain ya dosa itu ya. Tetapi perlu diketahui kalau kita mempelajari orang berbuat dosa, ya orang itu selama menjalankan ya terkena orang yang murui ya, memberitahu orang untuk berbuat dosa. Seperti hanya sebab memberitahu orang menjalankan kebaikan, kemudian orang menjalankan ya terus mengalir kepada orang yang memberitahu tadi ya. Wakala sapa Allah kaliman dat kang mudan ini kalian terbeda vision ya kegana sama. Wa man tasawa yaksib nglakon khoti'ata yang dosa cilik dampan tegese dosa kan awis manto dosa dampan tegese kabeh sumayarmi mokon dalihman bi kelawan dampan mang bari an ing lebaran minggu saking tempat fakota malam mongko temen nanggung man takaman butanan ing goro kang gedhe biro mikan daliman wa isman nang dosa mubinan kang pertelo bayinan kang pertelo bikas bikan ngelakon ini dosa. Maksudnya di sini dijelaskan orang yang menjalankan dosa besar dan dosa kecil dan dosa besar, tetapi itu dilimpahkan kepada orang lain. Ini kadang-kadang tidak mengakui lah perbuatan itu, seakan-akan perbuatan itu dilakukan oleh orang lain karena mungkin melakukannya itu kan tidak langsung terdeteksi. Seperti orang korupsi itu kan yang tahu kan mungkin lingkungannya, yang di luar kan tidak tahu, kemungkinan kan itu ya. Maka mungkin saja itu tidak diakui dan menimpa kepada orang lain, pada sejatinya dirinya sendiri ya. Maka dia akan mendapatkan ya ancaman ya, dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wis menjalankan dosa, tidak mengakui dan menimpakan dosa kepada orang lain. Dan fenomena itu sekarang ini yang kita alami sepertinya lumrah biasa. Tidak tahu, mungkin di tempat lain barangkali beda. Yang kita alami di sekitar kita seakan-akan hal ini sepertinya biasa ya. Hal ini ya. Karena biasa ya, tidak hanya kasus 1-2, tapi kelihatannya banyak. Apalagi masalah politik, wah tambah ruwet itu ya. Seakan-akan baik, ternyata jelek. Seakan-akan ya rata-rata kan begitu, kebalikan, sulit untuk mendeteksi ya. Wa la fadla lamun ora ana utai anugerah Allah iku maujud alaika nasira ya Muhammad wa rahmatullahi rahmati Allah bil ismati kan karksa lahamat mokon nejo atmaro teges nyimpen sapa taifatan kelompok atau golongan minhum saking kaum itu mata saking kaum ini contoh ya, kaum tuma pada waktu zaman Rasulullah wa ayu diluka yanto nasarake kaum sira anil qada saking kumi bil hakikan hukum hak bener kita bisin kelawan bawriko alikan sira. Ini kalau Allah tidak memberikan rahmat, tidak memberikan penjelasan kepada Rasulullah, keterbukaan apa yang dilakukan tukma ini ya. Tapi kalau di era sekarang ini, kalau tidak ada orang yang membuka tabir, ya akibatnya mungkin dugaan itu salah, tapi
diakui kebenaran oleh orang banyak. Ini yang jadi masalah ya. Ya kalau zaman Nabi sih orang itu salah, mengaku benar, kesalahan dilimpahkan kepada orang lain, ya Allah menyuruh malaikat untuk memberitahu ya. Nah kalau sudah kita sama-sama manusia biasa, ya agak sulit kadang-kadang itu, karena itu kan serba mungkin ya. Serba mungkin apa? Mungkin juga karena manusia itu kan walaupun baik mungkin saja berbuat jelek. Karena apa? Kolbun, hati itu kan tidak fix ya, tapi berubah-ubah kan begitu ya. Akibatnya mungkin saja Rasulullah bisa menghukum, memutuskan perkara keliru karena dipengaruhi oleh pengakuan yang tidak benar tadi. Kalau di era sekarang ya basar itu yang mungkin ya bisa mempengaruhi pendapat orang banyak, bisa mempengaruhi pengetahuan orang banyak yang mungkin saja itu keliru, mungkin ya, dan banyak itu yang keliru ya. Karena apa? Ya karena berseliweran pendapat yang tidak tahu juntrung kebenarannya, bahkan didukung oleh mayoritas. Ini yang jadi masalah kan gitu ya. Wa mayudilluna, dan ora nyasarake sapa kaum ilang putan kepada kaum ini ya, yang jelas ya memang membuat celaka bagi dirinya. Tapi kalau kita ini kadang-kadang diberi semacam itu kan apa ya, tidak jera ya, kalau tidak ada hukuman ya. Engkau kan kalau kamu berbuat jelek nantinya mengenai dirimu sendiri ya. Kadang-kadang kan kita tidak jera. Makanya kalau di zaman nabi-nabi yang dahulu itu kan langsung, ya kan langsung, maksudnya beberapa tahun, puluhan tahun ada adab. Tapi juga itu tidak menghentikan orang-orang yang kelompok yang lain, kelompok berikutnya, walaupun sudah ada sejarah semacam itu juga berikutnya tidak akan berhenti untuk melakukan. Karena apa? Ya karena manusia itu Allah juga menjadikan makhluk namanya setan, juga manusia diberikan nafsu. Karena diberikan nafsu ya bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Lain dengan malaikat, baik saja, setan jelek saja. Lah manusia ini kan di tengah-tengah kan ya. Ya mungkin bisa baik seperti perilakunya malaikat, mungkin bisa buruk seperti perilakunya setan. Wa mayadrunaka, lan ora bisa melarati kaum ing sira min sain saking suci zaidun utamin lapat miniku tambahan li ana wa balai lalim kono bilaine oleh nyasran kaum iku alim anase kaum Taifah tadi ya, kelompok tadi. Karena apa? Ya tadi ya saya katakan dampaknya mengena kepada mereka sendiri. Tapi kalau diberikan semacam itu ya kadang-kadang orang tidak menghiraukan ya. Kalau diberikan seperti Nabi Daud langsung diberikan adab, ya semasa itu memang orangnya ya habis misalnya. Tapi untuk berikutnya, orang yang hidup berikutnya ya berbuat seperti orang yang dulu tadi, nanti berbuat dosa, walaupun mungkin versinya berbeda ya, karena beda zaman, beda budaya dan sebagainya. Wa anzalna masyaallah alaika ingat serah kita kitab Al-Qur'an wal hikmah dalam hikmah barang fi dalam Quran yang akan saya propro hukum, dan Allah menurunkan Quran beserta isi, maksud kandungan, maksud dari diturunkannya Al-Qur'an. Walama murakan awan sira malam main lam takun orang sapa sira iku tak lamu ngerti sapa men akan saya propro hukum wal dan barang kang kowe. Dan Allah menunjukkan kandungan yang ada dalam Al-Quran dan menunjukkan hal yang gaib, misalkan cerita zaman dahulu, terutama orang-orang baik, kemudian banyak orang-orang yang tidak baik, yang tidak suka dengan kebaikan orang tersebut. Ada yang sampai orang baik itu tidak bisa hidup dengan nyaman, bahkan ada yang sampai dibunuh ya, seperti
Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu kan sampai dibunuh ya. Ada yang saking jengkelnya, namanya Nabi ya terus saja berdakwah walaupun ancaman apapun langsung perintah, tidak mempedulikan ya. Wa kana ana fadlai anugerah Allah alaikan sunnah bidzalika ka mengkono anzalallah nurono Quran mang nurono kitab mang bangkit mang wa ilan dalik iku adi melaku anugerah Allah terhadap Rasulullah di sini aika ya dhamir ka itu adalah sangat besar. La khaira lana kebagusan iku mojo fikasir dalam wong akeh minajan sak bisi nas ainas temuso materiatana jauna munajat nas fi dalema wa takhatasuna lan cerita nas ilaman ilana waman kata bisi wa amara kang pertama bisa tekan peserta kau ma'rufin penggaya bagus amali birin penggawe kang bagus aus lagi untuk ngrukunake baena si antarane manusia. Tidak ada perbuatan bagi orang secara umum ya, perkataan yang baik, ucapan yang baik, kecuali ucapan perkataan itu untuk amar ma'ruf, untuk manusia supaya bersedekah dalam sedekah untuk kebaikan ya, untuk menenterapkan kehidupan manusia ya. Itu baru ucapan yang bermanfaat, ucapan yang baik. Ya kalau ucapan jelek ya membuat fitnah, membuat orang bertengkar. Sedekah dalam hati bukan kebaikan tapi keburukan kan gitu ya. Tidak ma'ruf. Ma'ruf di sini juga mungkin apa ya? Kebaikan itu juga mencegah kejahatan, mencegah orang mencuri, mencegah orang ya berbuat semena-mena dan lain sebagainya ya. Tapi kadang-kadang ucapan itu kalau di era sekarang ini ya ada yang ucapan itu malah menjengkelkan orang. Tapi kadang-kadang yang diberitahu kadang-kadang juga tidak menghiraukan. Ini kan juga dilema ya. Diberitahu biasa tidak dihiraukan, diberitahu keras juga tidak dihiraukan. Di era ini rata-rata di akhir zaman manusia kan rata-rata yang dikejar ya masalah duniawi ya, rata-rata seakan-akan hidup ini kan selamanya ya, seakan-akan. Makanya kita ini kadang-kadang walaupun mengakui hidup ini tak selamanya, tapi perilaku kita seakan-akan meyakini hidup ini tidak berakhir. Kehidupan yang enak ini seakan-akan sangat menyenangkan, padahal semua itu kan ujian ya. Kita kaya juga diuji, melarat juga diuji, tidak bisa ya ujian, bisa ujian, punya jabatan tinggi ujian, tidak punya jabatan, semua ujian. Nah itu yang jadi masalah. Kelihatannya enak, tapi ujiannya kan juga beda-beda ya. Wa may ya'mal sakan wong, wa may utai saben wong iku yang agawe seman dalika makur mesti amara bisa dapat ma'ruf au benas itigo amardillah krana nupri ridhone Gusti Allah. Talaba mardatillah krana nupri ridhone Gusti Allah, la gori ora liyane talaba mardatillah min umridun saking perkara dunya. Kalau orang berbuat kebaikan ucapan, perilaku, mungkin memberikan sedekah, menolong orang yang mengucapkan dengan kedamaian supaya orang tidak bertengkar dan lain sebagainya, ya karena ilahi ta'ala, bukan karena dibayar, karena dia lagi menjabat, karena berpura-pura, tidak, memang ikhlas lillahi ta'ala. Fasaufa nuti maka
paring ingsun ing man binun iklan wa yain ada yang baca yutihi Allah Gusti Allah. Kalau yuti berarti Allah ajron ing ganten adiman kang kalau itu maka dia akan dibalas oleh Allah pahala yang besar ya dengan itu. Makanya kalau perbuatan ikhlas tidak didasari macam-macam ya akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa yang besar. Wa man utai sapa nguwi sakit nulayan man yukhal dengan ar-rasula ing rasul. Fima dalam baca kata kok sapa bikma minal hakim balak mimba dima tapi saase oleh pertelo laum apa utapi tutuk dawar lauman awal hak bil mujizat wayata bilanu sama matorikan dalan ghaira sabil sakliyane dalam min ai torikihim teges sakliyan dalane wong min alladzi tegese torik hum utai iku aling ajalati minadi sang agama biaya pura kan yang to kupur sapa man nuwali mon rentek ing Sulaiman main bantala kang merentah najal nate ansman walian ing wong kang mrentahi lima bareng tawalo kang nguasani man imam minadole saking kesasar bi an mukhaliakanya ngumbar atau nyepekaken iso bain antara ma bainahu antane idlal fid dunya ing dalem donya wa nusli lan manjing iman ainu ngelbokaken fil akhirat jahanam ing neraka jahanam. Faya tarika mangka peman pian jalan wasaat lan iku saele-eleke apane masih renggom marjian tegen ya utana. Tetapi ini kan ancaman dari Allah. Kalau orang sudah ditunjukkan hal yang baik, jalan yang baik, ad-dinul Islam melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada contoh kalau di kisah tadi Tukma ya. Tukma itu kan mencuri baju dari besi ya. Kemudian baju itu diletakkan di tempatnya orang Yahudi. Kemudian karena setelah dicari-cari, kemudian baju itu ketemunya di tempatnya Yahudi, maka dia tidak mangkau yang mencuri itu Yahudi ya. Tetapi kemudian ditunjukkan Allah kalau Tukma itu berdosa, berkhianat. Ya berarti kan dia munafik ya. Kemudian dia kan takut kalau dia tetap sebagai mukmin, resikonya ya tangannya dipotong. Akhirnya dia melarikan diri ke Mekah dan murtad. Kalau murtad ya dipotong karena orang kafir kan hukumnya tidak dipotong tangannya kan. Kalau dia sebagai muslim dipotong tangannya karena mencuri. Karena ini yang menunjukkan kan malaikat ya. Hasilnya Rasulullah ya tidak tahu, kemudian ditunjukkan malaikat ya. Ini kan mukjizat ya. Di sini disebutkan ditunjukkan hal yang baik Quran oleh Rasulullah dengan mukjizat. Tetapi yang diikut jalan yang salah ya, bukan jalan mukmin. Maka Allah akan menyenangkan orang itu mengikuti apa yang disenangi ya, berupa kesesatan. Dia membiarkan Allah wis dibebasno dengan kesenangan, tapi kesenangan tadi berbalik menyenangi yang bukan jalan yang benar, menyenangi barang yang salah sesuai agama, dan nantinya juga dapat adab di akhirat. Tapi orang diberikan semacam ini kadang-kadang juga tidak menghiraukan. Contohnya kalau di sini tuh, kalau di era sekarang mungkin ya saja ada ya. Cuma tadi kan tidak mengakui, ternyata ketahuan karena Rasul diberitahu oleh malaikat, dia setelah di Madinah melarikan ke Mekah, kembali lagi murtad. Kalau murtad kan tidak dipotong tangannya. Dan nantinya akan dimasukkan ke neraka. Dan itu merupakan tempat yang sangat hina. Karena apa? Ya di neraka, di akhirat kan ada dua tempat, surga dan neraka, nikmat dan adab. Jadi tidak ada pilihan.
Ya ada yang di tengah-tengah, tapi akhirnya kan juga ditempatkan di surga itu ya. Tapi endingnya akhirnya ya dua itu tempatnya. Makanya di sini disebutkan wasaat masiro, karena tidak ada pilihan ya, dua itu gak ada ngungsi ke tempat yang selain dua gak ada. Mau tidak mau harus ke situ. Karena apa? Di sana panitianya malaikat dan dia sesuai dengan perintah Allah. Lain dengan di bumi. Kalau di bumi ini kan yang dijadikan khalifah oleh Allah yang disuruh nguruskan manusia. Lah manusia ini ngurus manusia, podo-podo manusianya. Ya kadang-kadang ya tidak jujur, dan itu yang banyak kan ya yang kita rasakan. Sampai di sini kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat, dan apabila ada kekeliruan saya menerima masukan agar ke depan semakin baik. Raditu billahi robba wa bil islami dina abi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fama rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.